Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah baik Bu. Baiklah, silahkan tolong merapikan tempat duduknya, meja dan kursi sebelum kita mulai pembelajaran. Sudah Bu. Apakah sudah rapi semuanya? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, sekarang siapa ketuanya di sini? Mirna Bu. Oke Mirna, silahkan dipimpin doanya. Baik Bu, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, Ibu tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja. Sebelumnya kita ambil absen terlebih dahulu. Tiffany Gresilia hadir Bu. Mirna Hayati Hadir Bu. Putri Puspadewi Hadir Bu. berarti hadir semua ya. Hadir Bu. Nah, sekarang karena hari Jumat kita baca Al-Quran surah Al-Kahfi bareng-bareng. Ya Baik, Bu. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'lamuna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka baghi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih untuk kita semuanya. Baiklah anak-anak ibu, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Jadi siapa yang masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Saya Bu. Ya silakan, apa itu optimis, ikhtiar, dan Optimis tawakal? itu Bu,
berpengharapan yang baik kepada Allah, Bu. Kalau ikhtiar itu berusaha dan berdoa. Kalau tawakal itu berserah diri kepada Allah, Bu. Ya, benar sekali. Jadi kalau optimis itu adalah kita memiliki pengharapan yang baik, sedangkan ikhtiar itu kita berusaha dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan berdoa. Dan kalau tawakal itu adalah kita pasrah dan berserah diri kepada Allah. Nah, sekarang kita masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang materi sholat Jumat. Di sini kita membahas yang pertama, yaitu pengertian sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Sholat yang dilaksanakan pada hari Jumat, Bu. Oleh seorang laki-laki, Bu. Benar. Jadi sholat Jumat adalah ibadah yang dikerjakan pada hari Jumat yang jumlah rakaatnya yaitu 2 rakaat Ya, dan dilaksanakan setelah selesai khutbah. Ya, Bu. Jadi pengertiannya itu ya anak ibu, dan poin yang keduanya yaitu hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat adalah fardu ain, yaitu wajib bagi Setiap laki-laki. Bukan setiap orang anak ibu. Iya, setiap laki-laki. Setiap laki-laki yang dewasa dan beragama Islam dan merdeka dan dia menetap Yang balik dan Iya, yang sehat. Yang tidak Jadi hukum sholat Jumat yaitu fardu ain, Fardu ain, Bu. wajib bagi laki-laki. Selanjutnya yaitu dalil terkait sholat Jumat, yaitu Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, selanjutnya yaitu syarat sah sholat Jumat. Nah, di sini anak-anak ibu, syarat sah sholat Jumat yang pertama yaitu sholat Jumat diadakan di tempat yang memang diperuntukkan untuk sholat Jumat. Nah, yang kedua, tidak perlu mengadakan pelaksanaan sholat Jumat itu di tempat yang terbuka, yang sementara. Nah, yang selanjutnya minimal peserta sholat Jumat atau jemaahnya yaitu 40 orang. Dan selanjutnya sholat Jumat dilaksanakan pada hari Jumat setelah pada waktu zuhur, di mana setelah 2 khutbah. Nah, selanjutnya rukun sholat Jumat. Rukun sholat Jumat itu yang pertama mengucapkan hamdalah. Yang kedua mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Yang ketiga yaitu mengucapkan kalimat syahadat. Yang keempat memberikan salawat kepada para jemaah. Dan yang kelima yaitu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu membaca doa. Selanjutnya yaitu hikmah sholat Jumat. Yang pertama yaitu sebagai simbol persatuan sesama umat Islam dengan berkumpul bersama dengan barisan saf yang rapi dan rapat. Yang kedua untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antar sesama manusia. Yang selanjutnya yaitu tidak adanya perbedaan antara kaya, miskin, tua, muda, bodoh, pintar, dan hikmahnya selanjutnya yaitu doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikabulkan. Nah, itulah penjelasan materi sholat Jumat dari Ibu. Jika ada anak-anak Ibu yang masih ragu atau yang mau ditanyakan, silahkan bertanya. Saya mau, Ya, apakah ada perempuan yang ikut sholat Jumat, Bu? kalau perempuan yang ikut sholat Jumat ada, seperti anak pesantren di sekolah pesantren dan melakukan sholat Jumat. Tapi pada umumnya itu hanya laki-laki yang melaksanakan sholat Jumat. Baik, Bu, saya nanya lagi, Bu. Apa? Kan kata Bu perempuan boleh ikut sholat Jumat juga ya, Bu. Terus apa hukumnya perempuan boleh ikut? Sedangkan di dalil yang sudah kita ketahui itu seorang laki-laki
wajib Bu. Jadi yang wajib itu sama laki. Jadi perempuan ini apa gitu? Jadi hukum perempuan di dalam melaksanakan sholat Jumat tadi ya anak ibu yang pertanyaannya, yaitu hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau perempuan itu melaksanakan sholat Jumat itu akan mendapatkan pahala, kalau tidak melaksanakannya tidak apa-apa, tidak akan mendapatkan dosa. Jadi di sini ibu akan bertanya lagi kepada anak-anak ibu, di mana coba anak-anak ibu sebutkan lagi apa itu rukun sholat Jumat. Siapa yang bisa? Bu itu. Rukun sholat Jumat yaitu Bu yang pertama mengucapkan hamdalah, kemudian mengucapkan selawat, 3. yang ketiganya juga membaca 2 kalimat syahadat, kemudian memberi nasihat kepada para berjamaah dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan doa. Ya benar sekali. Jadi rukun sholat Jumat itu yang pertama itu anak-anak ibu mengucapkan hamdalah, mengucapkan salawat kepada Rasulullah, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memberikan nasihat kepada para jemaah serta membaca ayat suci Al-Quran dan doa. Oke Bu. Nah selanjutnya, nah siapa di sini yang bisa menuliskan kembali dalil terkait surat Al-Jamaah ayat 9 ke depan? Saya Bu, silakan. Nah, siapa yang bisa membacakan artinya? Saya Bu, Silakan. artinya adalah orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, apabila disalurkan azan untuk mengerjakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu pergi ke masjid untuk mengikuti atau mengikuti jalan Allah dan mengerjakan sholat. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Oke, berarti dari yang ibu jelaskan dan dari yang dituliskan dalilnya oleh teman anak-anak ibu tadi, berarti semuanya anak-anak ibu sudah paham. Dan sekarang ibu akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Jadi di sini anak-anak ibu diskusikan, yaitu yang pertama kan ada 7 poinnya. Jadi dalam satu kelompok ada yang dapat 3 poin dan ada yang dapat 2 poin. Empatan silahkan bagi kelompoknya. Baik Bu, dan Bu. Nah, kelompok pertama yaitu membahas tentang pengertian sholat Jumat, hukum sholat Jumat, dan dalil terkait sholat Jumat. Kelompok kedua yaitu membahas tentang syarat sah sholat Jumat, terus rukun sholat Jumat, sunnah sholat Jumat, dan hikmah sholat Jumat. Sekarang ibu beri waktu 5 menit saja cukup untuk mendiskusikannya. 3. Baik Bu, saya kelompok 1 dulu Bu, presentasi Bu. Silakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pengertian sholat Jumat. Jadi pengertian sholat Jumat di sini yaitu ibadah sholat yang dikerjakan di hari Jumat 2 rakaat secara berjemaah dan dilaksanakan setelah khutbah. Kemudian yang hukum sholat Jumat ini yang keduanya yaitu hukumnya berdoa bagi laki-laki atau pria dewasa yang beragama Islam, merdeka dan menetap dalam negeri atau tempat tertentu. Jadi
para wanita atau perempuan, anak-anak, orang yang sakit dan budak sholat Jumat tidaklah wajib. Kemudian dalil yang terdapat pada Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 itu menjelaskan tentang sholat Jumat. Baik, sekian, terima kasih. Saya kembali. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Apakah ada kelompok 2 yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Tidak, Bu. Oke, lanjut kelompok 2, presentasikan studi sesinya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat salat Jumat. Salat Jumat diadakan di tempat yang memang diperuntukkan untuk salat Jumat. Yang kedua, tidak perlu mengadakan pelaksanaan salat Jumat di tempat sementara seperti tanah kosong, ladang dan juga kebun. Yang ketiga, minimal jumlah jamaah peserta salat Jumat yaitu 40 orang. Yang keempat, salat Jumat dilaksanakan pada waktu salat zuhur dan setelah 2 khutbah. Selanjutnya rukun salat Jumat. Rukun salat Jumat ada 6. Yang pertama mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua mengucapkan salawat Rasulullah. Yang ketiga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang keempat memberikan nasihat kepada para jemaah. Yang kelima membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang keenam membaca doa. Selanjutnya sunnah melaksanakan salat Jumat. Yang pertama mandi sebelum datang ke tempat pelaksanaan salat Jumat. Yang kedua memakai pakaian yang baik. Yang ketiga memakai wangi-wangian. Yang keempat menyegerakan datang ke tempat salat Jumat. Yang kelima memperbanyak doa dan salawat Nabi. Yang keenam membaca Al-Quran dan zikir sebelum khutbah Jumat dimulai. Selanjutnya hikmah salat Jumat. Yang pertama, simbol persatuan sesama umat Islam. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara sama manusia. Yang ketiga, semua sama antara yang miskin, kaya, tua, muda, pintar, bodoh dan sebagainya. Yang keempat, sebagai penyiar Islam. Jadi anak-anak ibu, apakah kelompok 1 ada yang bertanya kepada kelompok 2? Tidak, Bu. Oke, berarti semuanya sudah paham. Jadi dapat ibu simpulkan pembelajaran kita hari ini yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat itu adalah sholat Jumat itu adalah ibadah sholat yang dikerjakan pada hari Jumat yang jumlah rakaatnya itu 2 rakaat dan dilaksanakan setelah khutbah. Jadi hukum sholat Jumat itu adalah fardhu ain bagi laki-laki. Jadi dalil yang terkait sholat Jumat itu Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, jadi untuk tugasnya ibu berikan yaitu anak-anak ibu resum pembelajaran kita hari ini terkait tentang sholat Jumat dan dikumpulkan untuk minggu depan. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Silakan anak-anak ibu pulang. Baik, Bu. Baik, Bu.